Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, Ketemu lagi bareng saya Juju dan Dini and Juju. Apa kabar semuanya? Sehat mudah-mudahan ya? sehat selalu. Din, ada yang lagi viral banget. Apa tuh? Pawang hujan, siapa lagi Ya Allah, kalau Mandalika. bukan Mbak Rara. Iya, yang di sirkuit Mandalika teman-teman Mbak Rara. Sampai jadi berita di luar negeri sana. Internasional. Dan netizen Indonesia heboh dong pastinya, paling Pasti. heboh nomor satu di dunia. Netizen Terheboh, Indonesia ngomongin tentang Mbak Rara yang ya si pawang hujan. Tapi Din ya, menurut saya memang Mbak Rara ini cocok jadi berita di mana-mana karena keren banget. Nggak tahu Iya. ada tiba-tiba ada pawang hujan yang sekeren itu. Betul. Satu, dia perempuan. Dua. Ya bukan berarti saya feminis atau gimana. Dua, dia tuh masih muda gitu loh, masih muda. Masih muda, terus pakaiannya tuh lombok banget. Indonesia banget. Iya, Indonesia banget. Dan yang paling menarik itu, Mbak Rara itu gerakannya pada saat jadi pawang hujan tuh teatrikal banget. Iya. Jadi enak dilihat kayak dia tuh main Pas teater, di-shoot kita gitu ya, nonton Mbak gitu. Jo. Iya. Terus selain itu aku juga baca Mbak Jo, aku lihat Mbak Rara itu dia asli orang Jawa ternyata. Terus selama tinggal di Bali, lalu di situ banyak gitu jobnya dia untuk pawang hujan. Dari Corbusier, Mbak Rara ini memang keturunan ya, maksudnya tuh keluarganya tuh banyak yang jadi pawang hujan gitu. Oke. Jadi Turun-temurun ilmunya dia yang bisa untuk mengalihkan awan gitu agar hujannya pindah, itu tuh ilmunya turun temurun ya Mbak Jo. Dan sebenarnya fenomena pawang hujan ini udah lama kali ya, maksudnya Iya, apalagi kita dari kampung ya Mbak Jo. Orang kampung udah biasa ada yang hajatan, ada pawang hujannya. Setiap kali ada hajatan itu pasti bisa ditebak di tempat lain yang dekat itu hujan gitu. Terus kalau misalnya dulu nih ya Mbak Jo, aku di kampung aku ada hujan yang lokal gitu, terus habis gitu dilihat kayak geser gitu kan hujan. Awan sebelah sana yang dekat padahal itu tuh terang. Wah, ini di sana ada yang Pawang lagi hujan lagi beraksi. ini kerjaan pawang hujan dan di sana pasti ada yang lagi punya acara gitu. Di tempat Bejuju juga sama? Sama, ada juga pawang hujan, cuma caranya memang beda-beda ya Din. Iya. Kalau yang Mbak Rara itu kan pakai kayak lesung kecil itu, saya nggak tahu namanya, tapi di Deddy Corbuzier itu dia bilang harganya cukup mahal sampai 11 jutaan ya. Nah itu pakai lesung seperti itu ya, saya nggak tahu, mohon maaf, mungkin teman-teman bisa mengoreksi di kolom komentar apa itu namanya. Dan itu ada ritualnya juga ya Mbak Jo? Iya, buat ritualnya itu. Taunya tuh sapu lidi diberdiriin. Sapu lidi kan ke bawah ya, pegangannya tuh taruh di bawah, jadi kayak dia menyanggah langit gitu. Oke. Jadi hujannya nggak turun. Selain itu Baju tahu cara lain nggak yang di tempat kampung Baju? Kayak sama kayak Mbak Rara itu pakai cabai dan bawang. Kalau kamu gimana Din? Kalau di kampung aku pernah tahu sendiri, yang aku pernah lihat sendiri yang Baju itu salah satunya itu dia ada api di situ. Jadi apinya itu juga ada. Nah, menarik ini. Ini apa namanya yang wangi kemenyan ya? Oh iya. Aku nggak tahu itu kemenyan atau apa. Pokoknya di api itu ada wanginya gitu. Nah, terus ritual selanjutnya aku nggak tahu. Cuman aku tahu ini adalah untuk menangkal hujan gitu, untuk memindahkan awan agar hujannya itu nggak di tempat acara aku. Waktu itu aku masih SMA Baju, dan yang memindahkan si awan ini itu tuh anak OSIS sendiri gitu. Hujan itu kan air, dan di sini kan api. Iya. Hujan ketemu api, maksudnya air ketemu api itu kan kayak yin and Mungkin yang mungkin iya. ya. Jadi Iya, mungkin. Tapi di situ pasti selain ada kemenyan yang di apinya itu, ada ritual lain dan itu yang aku nggak tahu gitu. Terus selain yang api yang aku lihat sendiri, ini yang banyak katanya ya Baju. Itu tuh, mohon maaf teman-teman, underwear. Dilempar di atas ini genteng. Bener itu. Terus yang ketiga ada lagi, ini yang lebih tradisional, yaitu datang langsung ke pawang hujan yang notabene adalah orang pintar gitu. Kalau di tempat aku gitu. Kalau ngomongin orang pinter itu larinya macam-macam, nggak cuma pawang hujan ya Din. Iya, kemana-mana bisa. Salah satunya ke yang dikaruniai sama Tuhan itu bisa melihat
atau lebih peka ya Mbak Ju sebenarnya. Soalnya aku dengar dari Om Hao yang punya kisah Tanah Jawa itu, semua manusia itu memiliki sixth sense, tetapi sensitivitasnya yang berbeda. Gitu Mbak Ju. Apalagi yang udah gifted itu udah sensitif dari kecil gitu. Dan yang pawang hujan itu nggak mungkin kalau mereka nggak punya sixth sense yang sensitif juga kan? Betul, benar. Kalau orang-orang biasa yang ketutup sixth sense-nya misalnya ya, apa bisa membaca gitu pawang hujannya gitu, membaca cuaca, membaca arah angin, ngerasain gitu ntar ini awannya gimana misalnya, kayak gitu-gitu ya Mbak Ju. Aku sama Mbak Ju awam banget dengan perpawangan hujan ya teman-teman. Ini hanya kita menurut setahu kita gitu. Dari perspektif kita. Kalau ngomongin Sixth Sense itu ada film lagi yang benar-benar terkenal banget. Ya. Filmnya Bruce Willis. Kamu belum nonton ya? Belum dong. The Sixth Sense. Itu filmnya udah lama dan itu salah satu film terlaris Hollywood, salah satu. Kamu harus nonton. Dia nyeritain tentang anak kecil ini ya, termasuk anak yang introvert ya. Dia tuh nggak banyak teman, dia pendiam, dia sendirian. Dan dia punya sahabat yang selalu dibuat tempat ngobrol. Sahabatnya tuh laki-laki, udah usia 40-an, Bruce Willis gitu. Bruce Willisnya yang jadi hantunya. Iya, dan ternyata sahabatnya itu sudah meninggal. Oh my God. Dan dia nggak tahu kalau dia udah meninggal. Tapi si anak Sixth Sense ini memang nggak cuma bisa ngelihat Bruce Willis aja, tapi juga yang lain. Banyak yang lain, yang kejadian-kejadian lainnya. Dan dia makin depres dari situ. Tapi dia akhirnya found out kalau si Bruce Willis ini mati gitu. Dan yang lebih seru lagi, Bruce Willisnya yang nggak tahu kalau dia udah mati. Oh my God. Dan kita filmnya tuh dari sudut penonton, dari sudut pandang penonton tuh seolah kita juga nggak tahu kalau Bruce Willis itu udah mati. Baru taunya di belakang-belakangnya, mungkin karena saya yang punya penonton yang bodoh kali ya. Atau emang filmnya dibikin kayak gitu. Dibikin kayak gitu. Kalau orang pertama kali nonton pasti nggak bakalan mengira kalau si Bruce Willisnya ini udah mati. Nah, ini nyambung banget, tadi aku langsung keinget sama ceritanya Risa Mbak Ju. Jadi ada jurnal Risa. Jurnal Risa. Ceritanya dia itu hampir sama si anak kecil yang main dengan Bruce Willis tadi. Jadi dia sejak kecil itu punya teman 5 orang gitu, dan itu anak kecil-kecil semua. Bedanya kalau Bruce Willis kan dia udah tua ya Mbak Jo. Kalau ini sama gitu, sebaya gitu. Terus dia ketahuannya kalau misalnya teman-temannya ini sudah mati dari orang tuanya Mbak Jo. Jadi orang serumahnya dia gitu. Kok ini anak suka ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, main-main sendiri, seru-seru sendiri gitu. Terus ternyata dia ngomongnya itu dengan yang lain gitu, dengan yang lain gitu. Tapi nggak langsung Baju itu diketahuinya ternyata si Risa itu, karena dia waktu itu tinggal dengan neneknya yang rumahnya itu adalah rumah bekas Belanda. Dia kan juga keturunan ya Baju ini dari kakek, saya lupa antara kakek yang dari ibunya Risa atau ayahnya Risa, dan tinggalnya itu dengan kakek nenek yang satu lagi gitu, intinya yang bukan yang diturunkan ini gitu. Dan mereka yang punya sixth sense ini biasanya punya kemampuan lebih macam-macam. Ada yang bisa jadi pawang hujan kayak Rara itu, ada yang bisa meramal misalnya ya, ada yang bisa mengobati orang sakit, masa depan, meramal itu. Mengobati orang sakit, bahkan sampai ada yang hal sepele kayak bisa membuat anak kecil yang lagi nangis nggak berhenti nangis itu dikasih air doa sama dia, itu berhenti nangisnya. Iya, ada juga ini yang normal ya teman-teman pasti udah tahu semuanya. Jadi dia lebih sensitif, jadi dia lebih bisa merasakan kalau misalnya ada sesuatu. Itu normal banget, itu semua orang sixth sense bisa merasakan hal itu ya Mbak Jo. Kamu punya sixth sense nggak? Ya punya, cuma aku nggak sensitif. Cuma aku nggak sensitif Mbak Jo. Karena kan Om Hao juga bilang untuk yang gak sensitif, meskipun sensitif juga sebenarnya, karena kita memang beda dimensi ya Mbak Ju. Mereka tuh juga susah loh untuk bisa menunjukkan diri itu, gitu kata Om Hao juga. Jadi ya mereka yang lebih sensitif itu tentu saja mereka sudah bisa merasakan gitu. Kalau misalnya yang nggak sensitif ya udah, karena mereka juga susah gitu menunjukin diri, apalagi yang nggak sensitif gitu kan, jadi nggak ngerti gitu. Makin susah. Balik lagi ke pawang hujan Baju. Nah, ada nih berita yang kontra dengan Mbak Rara Baju. Iya.
Iya, salah satunya adalah yang Klarifikasi dari BMKG tentang memang perkiraan cuaca di MotoGP Mandalika pada saat itu hujannya itu waktunya berhenti. Karena sudah diperkirakan sebelumnya kalau di Mandalika itu akan hujan dari jam sekian sampai jam sekian. Dan pada saat itu kebetulan yang ketika Mbak Rara melakukan ritual itu waktunya berhenti gitu. Ada berita BMKG yang mengklaim seperti itu, ada juga berita tentang yang saya baca itu ada campur tangan TNI dalam artian kerja kerasnya TNI dengan cara menabur garam ke awan ya. Jadi proses fisika terjadi. Nah, kalau kamu sendiri percaya yang mana, Din? Mau percaya yang Mbak Rara sebagai pawang hujan yang menghentikan hujan, percaya BMKG bahwa saat itu memang hujannya belum begitu kencang udah diprediksikan, atau percaya bahwa TNI yang menabur garam itu? Aku ada di tengah-tengah karena untuk membandingkan itu nggak apple to apple Mbak Ju. Yang Mbak Rara itu kan metafisika ya, seperti yang dibilang sama Om Hao. Kalau itu tuh ada hubungannya dengan metafisika. Nah, yang data BMKG dan juga taburan garam tadi itu sains teman-teman, dan itu fisika gitu. Fisika dan metafisika itu berbeda, kayak dua mata uang gitu. Jadi itu emang berbeda gitu. Jadi nggak apple to apple. Jadi aku di tengah-tengah. Aku nggak percaya 100% dengan data BMKG, dan ini pun juga aku nggak 100% percaya Mbak Rara, karena Mbak Rara doang nih emang hujannya berhenti. Kalau Mbak Juju? Kalau saya lebih percaya ke kebetulan. Jadi kalau dibilang TNI yang sudah bekerja keras menaburkan garam, tapi kalau misalnya memang benar TNI melakukan itu, ya salut, good job, itu hebat banget sih. Bisa juga ramalan BMKG itu memang benar ya Mbak Ju, datanya bisa juga, gitu. Namanya juga ramalan cuaca gitu ya Mbak Ju, ramalan. Jadi bukan berarti Mbak Rara salah juga. Bisa jadi Mbak Rara benar karena ada faktor kayak semacam sugesti. Ya sugesti itu benar-benar penting ya. Dia kayak punya andil yang besar keterkaitan ya dengan semesta gitu. Kalau kita menganggap berhentilah maka akan berhenti hujannya, misalnya kayak gitu. Ada juga istilah mestakung kan Mbak, semesta mendukung gitu kan. Jadi iya, ada di tengah-tengah sih. Kesimpulannya adalah dibalikan lagi ke semuanya ya Mbak Ju, ke yang membaca berita gitu. Boleh percaya Mbak Rara, boleh yang percaya data gitu. Untuk kaum yang agak religius, religius banget maksud saya, ya semuanya karena Tuhan gitu. Jadi kan semua karena dikembalikan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Jadi terserah kalian mau percaya Mbak Rara, percaya BMKG atau percaya TNI. Itu pilihan masing-masing dalam mempercayai fakta, data yang ada. Betul. Jadi sekian dulu obrolan kita tentang pawang hujan. Pawang hujan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau diskusi, silakan komen di bawah komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.